Halo teman-teman semua, selamat datang di video yang kedua dari modul yang kelima. Modul yang kelima ini adalah modul yang terakhir yaitu Building System dari Python Foundation for Crypto Traders course gitu ya. Dan di bagian yang video yang kedua ini kita akan secara khusus membuat satu sistem untuk melakukan tracking terhadap portofolio yang teman-teman punyai gitu ya. Misalkan teman-teman ditanya gitu ya, punya BTC di Binance, kemudian ETH di wallet, lalu Sol di exchange lain gitu ya. Kemudian ditanya, berapa total portofolio yang ada saat ini gitu. Sudah profitnya berapa persen gitu. Atau kemudian dilanjutkan dengan apakah allocation-nya sudah balance gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kalau semua perhitungan atau semua data ditulis secara manual gitu ya, mungkin di Excel, maka teman-teman perlu melakukan perhitungan ulang gitu ya. Berapa kurs atau rate saat ini, kemudian dihitung totalnya berapa, kemudian kalau mau lihat allocation-nya dihitung persentase untuk masing-masing aset begitu ya. Nah, dengan menggunakan sistem ini ya, teman-teman bisa membuat portfolio management system, kemudian bisa langsung track holdings, profit and loss allocation, serta melihat performance metriknya begitu ya. Teman-teman bisa langsung tahu berapa total portofolio, berapa profitnya gitu ya, dan kemudian allocation-nya seperti apa gitu. Itu yang akan kita coba buat di bagian ini gitu. Ada yang perlu kita lihat dulu ya, bahwa kalau kita mau membangun portofolio tracker seperti ini, kita perlu mempunyai yang disebut dengan portfolio components nanti di code Python kita. Portfolio komponennya yang dalam bentuk dictionary ya, ini teman-teman dalam bentuk dictionary. Ada 4 key utama. Yang pertama holdings, koinnya ini atau masing-masing koin ini berapa jumlahnya gitu ya. Misalnya BTC sekian, ETH sekian, SOL sekian gitu ya. Kemudian masing-masing punya entry price gitu. Ini juga key, entry price untuk masing-masing koin gitu ya. Kemudian current price, harga saat ini yang nanti bisa kita ambil dari API ya. Kita kemarin di video sebelumnya sudah buat code organization gitu ya. Nanti kita bisa panggil, kita bisa import untuk mendapatkan current price, lalu kita bisa hitung untuk matriksnya gitu. Nah, key matriksnya ada 5 ya di sini yang akan dihitung. Yang pertama position value itu adalah amount dikali current price untuk setiap koin ya, untuk setiap koin. Kemudian cost basis ini juga untuk setiap koin ya, harga pokok dari average ya, average entry dari masing-masing koin. Kemudian profit and loss-nya, lalu ROI, dan terakhir allocation itu adalah position value dibagi dengan total portfolio value sehingga kita dapat persentase untuk masing-masing koin gitu. Data flow-nya seperti ini. Pertama, kita load holdings dari storage atau dari file yang kita punyai, kemudian fetch current price dari API, kemudian menghitung matrix, menghitung semua matriksnya, ini semua ya matriksnya. Kemudian kita tampilkan laporannya begitu. Kita akan membuat sistem yang kita bisa melakukan track holdings untuk multiple coins. Jadi kalau memang ada beberapa coins yang dipunyai dan punya data average entry-nya, kita bisa masukkan ke dalam sistem ini. Lalu menghitung total value secara real time sesuai dengan harga saat ini gitu ya, dengan menggunakan API. Memonitor profit and loss untuk setiap koin serta totalnya, kemudian menganalisis alokasi balance dan men-generate untuk report-nya gitu ya. Mari kita masuk ke tahap yang pertama. Ya, teman-teman, mari masuk di tahap yang pertama ya untuk membuat portfolio tracker ya. Di portfolio tracker ini kita akan menggunakan crypto analyzer yang sudah kita buat di bagian sebelumnya ya, di video sebelumnya tentang code organization. Kita buat satu folder baru namanya portfolio, nanti dia akan handle segala macam portfolio ya, terutama di portfolio tracker yang akan kita buat ini. Kemudian kita buat file baru ya. Kita buat satu kelas yang nanti akan digunakan eh, dalam membuat portfolio tracker, sistem portfolio ini gitu. Kita simpan dengan nama tracker.py gitu ya, ini adalah file Python. Kemudian dari tracker.py ini kita akan mulai membuat begitu ya. Yang pertama kita berikan keterangan gitu ya, ini adalah portfolio tracking system yang integrasikan code dari video sebelumnya yaitu 5.1 ya, bagaimana kita mengorganisasikan code. Kemudian yang perlu kita import yang pertama Binance Fetcher untuk mendapatkan data harga gitu ya, kemudian price formatter, file manager karena kita akan menggunakan JSON dan kemudian config gitu ya. Nah, kita buat kelasnya, kita beri nama kelas portfolio tracker begini ya.
kelas portfolio tracker untuk tracker manajemen, untuk portfolio manajemen. Yang pertama, kalau kita mendefinisikan satu kelas, itu kita butuh untuk membuat inisialisasi atau konstruktor. Ini yang akan dijalankan pertama kali gitu ya. Yang dijalankan pertama kali adalah pertama kita buat objek untuk fetcher, formatter, dan file manager. Lalu kemudian kita load atau create portfolio. Kalau di awal tentu kita melakukan create ya, karena kita masih belum ada portfolio yang di entry sebelumnya gitu. Kita lakukan load atau create dengan cara meload portofolio ini gitu. Nah, kita perlu mendefinisikan juga untuk load portofolionya ya. Load portfolio ini mengambil dari file atau membuat baru. Jadi kita lakukan load JSON gitu ya, load JSON dari portfolio file. Portfolio filenya kita beri nama default portfolio.json ya, ini nanti bisa diubah. Kemudian kalau memang datanya itu tidak ada atau belum pernah dibuat sebelumnya, maka kita buat dalam bentuk structure dictionary ini baru gitu ya. Structure dictionary yaitu holdings, kemudian transaction ini dalam bentuk list, holdings ini dalam bentuk dictionary, created at dan last update begitu. Ini adalah default portfolio structure seperti ini gitu ya. Nah, berikutnya kita perlu kalau misalnya nanti kita akan menambah satu transaksi gitu ya, kita melakukan pembelian atau di awal kita definisikan dulu semua data aset atau holdings kita, maka kita perlu ada fungsi untuk melakukan add transactions gitu ya. Di add transaction ini ada simbol, ada transaction type, ada amount, ada price gitu ya. Kemudian kita definisikan transaction di sini itu terdiri dari ini dictionary juga, terdiri dari 6 key ya, timestamp, kapan melakukan pembelian atau penjualannya, simbolnya apa, tipe transaksinya apa, apakah buy atau sell, kemudian jumlahnya berapa, harganya berapa, harga buy atau sell-nya berapa, kemudian total adalah amount dikali price gitu. Ini adalah struktur untuk transaksi gitu ya, yang merupakan atau yang nanti akan tersimpan pada file JSON portfolio ini gitu. Berikutnya kita masukkan ke dalam transaction, artinya kan ini sedang mau menambah gitu ya, mau menambah satu transaksi, kita append transaksi ini, transaksi yang dilakukan ini ya sesuai dengan parameter yang ada. Kemudian jika simbol itu masih belum ada sebelumnya pada portfolio gitu ya, maka akan dilakukan update pada holdingsnya begitu ya. Kemudian dilakukan pengecekan apakah tipenya adalah buy atau sell karena, logika keduanya mestinya berbeda gitu ya. Dilakukan pengecekan apakah itu adalah satu buy atau sell transaksinya. Gini ya, jika transaksinya itu adalah buy maka, total cost-nya adalah holding total cost tambah amount kali price gitu. Holding ini kita dapatkan dari sini ya, dari portfolio holdings. Jadi kalau portfolio ya, ada key yaitu holdings yang merupakan dictionary. Di dalamnya holding ini kita simpan simbolnya, kemudian amount, total cost, dan average entry-nya. Jadi setiap holdings atau setiap portfolio yang ada itu memiliki key holdings yang merupakan rekap dari simbol atau dari coins yang dipunyai begitu ya. Kemudian kalau transaksinya sell, amount-nya dikurangi dengan yang ada saat ini gitu ya, berkurang, di-update untuk total cost dan kemudian average entry-nya sama. Kalau average entry-nya sama gitu ya, selama atau ketika melakukan penjualan, average entry itu tidak berubah gitu, kecuali kalau melakukan buy ya. Kalau melakukan buy, average entry-nya akan perlu di-update begitu. Kemudian terakhir ini di-save ya, kita save portfolio. Save portfolio ini perlu kita definisikan fungsinya dengan menggunakan fungsi yang baru. Seperti ini save portfolionya saya akan simpan ya, ini tracker.py-nya saya simpan, kemudian saya akan coba panggil untuk tracker.py ini di program utama gitu ya. Saya punya file portofolio tracker IPYNB yang merupakan program utama, kita akan coba tes. Yang pertama tentu kita perlu import dulu ya, kita perlu import untuk trackernya, jadi from crypto analyzer.portfolio, ini adalah folder portfolio dan tracker adalah tracker.py ya. Kemudian kita import kelasnya, nama kelasnya adalah portfolio tracker di sini. Kemudian kita buat objeknya begitu ya. Objeknya adalah kita sebut sebagai tracker sama dengan portfolio tracker kurung buka kurung tutup. Nah, ketika dilakukan perintah seperti ini ya,
tracker sama dengan portfolio tracker kurung buka kurung tutup itu init ini akan dijalankan gitu ya. Init ini akan dijalankan sehingga, akan dilakukan perintah-perintah ini gitu ya, termasuk untuk load portofolionya begitu. Nah, karena kita belum punya transaksi apapun sebelumnya gitu ya, kita akan memanggil, kita akan menambahkan transaksi, misalkan kita melakukan BTC buy gitu ya. Kalau kita lihat di add transaction di sini, add transaction simbolnya apa, kemudian transaction type-nya apa, ada buy atau sell, kemudian amount-nya berapa dan price-nya berapa. Nah, ini adalah, menambahkan transaksi untuk BTC, kemudian dengan buy, lalu dilakukan, jumlahnya didefinisikan 0,5 dengan harga 92.000 begitu ya. Nah, ini kalau kita jalankan ya, kita jalankan maka akan muncul status save to portfolio.json, kemudian transaction added by 0,5 BTC at ini gitu ya. Kalau kita lihat di foldernya, maka kita akan bisa melihat ada file baru namanya portfolio.json. Kalau kita lihat isinya seperti ini gitu. Struktur dari portfolionya itu seperti yang kita definisikan pada tracker.py ya. Struktur dari portfolio adalah holdings yang merupakan dictionary, kemudian transaction dalam bentuk list, kemudian created at, dan last update gitu. Nah, portfolio JSON ini kalau kita lihat tadi kita sudah nambahkan holdings yaitu BTC dengan amount 0,5 dan total cost-nya adalah 46.000 atau, total harga belinya ya 46.000. Total yang dikeluarkan ya dengan average entry 92.000 gitu. Untuk transaction-nya kita bisa lihat di sini timestamp-nya, simbol BTC, buy, amount, dan seterusnya. Nah, kita bisa menambahkan ya, kita bisa menambahkan misalnya kita melakukan penambahan untuk transaksi baru gitu, misalnya ETH begitu, kemudian saya ganti ETH buy 10 dengan harga katakan 3.000 begitu ya. Ini kalau saya jalankan maka akan tersimpan di portfolio JSON. Kalau kita lihat portfolio JSON-nya ini akan bertambah gitu ya. Saya akan tunjukkan portfolio JSON yang terbaru. Nah, transaction-nya sekarang ada 2, yang 0 itu adalah BTC dan yang ke 1 itu adalah ETH. Holdings-nya juga akan bertambah, tadi hanya BTC, sekarang ada BTC dan ada ETH gitu. Nah, itu akan selalu terupdate di portfolio JSON. Seandainya kita melakukan, transaksi pembelian lagi, misalkan kali ini untuk Sol gitu ya, ditambah, kemudian dilakukan misalkan ada penjualan ya, misalkan ada penjualan untuk BTC sell di 0,2 pada harga misalkan harga jualnya di 95.000 gitu ya. Ini kalau kita jalankan, maka kita akan mendapatkan atau, mendapatkan portofolio yang terupdate, yaitu holding-nya ada 3, BTC, ETH, dan Sol. Sedangkan nilai BTC karena tadi sudah pembelian 0,5 kemudian dilakukan penjualan 0,2 maka akan mendapatkan amount terakhir adalah 0,3 gitu ya. Kalau ETH-nya masih tetap sama dan Sol-nya juga masih tetap sama gitu. Transaction-nya akan terupdate sebanyak 4, yaitu transaksi yang pertama di indeks yang ke-0 ini adalah pembelian BTC, kemudian pembelian ETH, kemudian kedua ini pembelian Sol, dan yang ketiga ini adalah penjualan BTC begitu. Nah, ini untuk, menambahkan transaksi gitu ya. Di bagian berikutnya kita lihat bagaimana kita menambahkan valuation gitu ya, berapa banyak atau total dari portfolio ini gitu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, mari masuk di bagian berikutnya, di tahap berikutnya yaitu bagaimana kita bisa mendapatkan current valuation gitu ya. Kalau kita punya holdings berapa sebenarnya itu berapa gitu ya totalnya gitu. Nah, kita masuk ke tracker.py gitu ya. Kita tambahkan satu satu fungsi yaitu get current valuation ya. Get current valuation ini akan menggunakan data real time ya, data real time dari atau yang kita dapatkan dengan menggunakan, Binance Fetcher dari, code organization yang kita punyai gitu ya. Nah, pertama tentu kita perlu cek dulu apakah, ada portofolio atau portfolionya itu nggak kosong gitu ya. Kalau memang ada, kalau misalnya memang kosong diberikan portfolio is empty kemudian tinggal di-return gitu. Nah, kalau ada isinya maka kita lakukan kita list ya, kita list isinya itu apa aja gitu ya. Ini tujuannya untuk me-list ada apa saja yang di dalam portfolio, simbol atau koin-koinnya apa aja gitu ya. Lalu kemudian kita langsung lakukan, fetch dengan menggunakan fetch multiple prices untuk simbol atau untuk koin yang ada di portfolio.
Kemudian kita definisikan untuk menghitung totalnya, kita berikan satu variabel dictionary untuk valuation gitu ya, positionnya apa, total value, total cost, total profit and loss, dan timestamp-nya begitu. Valuation ini nanti akan menjadi rekap gitu ya, rekap untuk keseluruhan holdings yang kita punyai. Nah, kita akan lakukan perulangan ya, perulangan untuk semua koin yang ada, untuk semua aset yang kita punyai. Maka kita akan melakukan perhitungan begitu ya. Perhitungannya apa? Perhitungannya tentu kita dapatkan current price-nya, kalau itu USDT gitu ya, current price-nya adalah 1, kalau itu simbol selain USDT, maka kita akan mendapatkan atau mencari current price-nya sesuai dengan tadi yang sudah kita fetch di sini ya, fetch current price di sini. Lalu kita hitung position value-nya adalah holding amount dikali current price saat ini, kemudian cost basisnya adalah holding total cost, itu kita ambil dari portfolio yang ada sebelumnya, yang sudah ada gitu ya. Kemudian profit and loss-nya adalah position value dikurangi cost basis atau harga pembeliannya dan harga average-nya ya. Kemudian profit and loss percentage-nya dengan menggunakan rumus menghitung profit and loss amount dibagi dengan cost basis gitu ya. Kemudian di-update atau position-nya itu akan di-update ya, position ini nanti akan menentukan posisi tiap koinnya sehingga kita bisa menentukan alokasi tiap koin itu sebenarnya itu berapa persen gitu ya dari total valuasi atau total aset yang kita punyai gitu. Terakhir ditambahkan valuation position titik happen ya untuk posisi yang ini tadi yang di-update, kemudian total value-nya ditambah dan valuation cost-nya juga ditambah begitu. Nah, setelah itu kita bisa update untuk valuation total profit and loss itu adalah keseluruhannya, ini di luar FOR ya, di luar FOR. Kemudian total profit and loss percentage itu keseluruhan gitu ya, yaitu total profit and loss dibagi dengan total cost kali 100. Lalu kita bisa menghitung alokasi untuk masing-masing koin, lalu kita return valuation gitu ya. Nah, ini adalah fungsi atau method ya untuk kita bisa mendapatkan get current valuation. Nah, kembali ke portfolio tracker ya, kita bisa setelah kita membuat get current valuation, maka kita bisa memanggil ya get current valuation-nya itu dengan menggunakan valuation sama dengan tracker.get current valuation. Ini kalau kita jalankan, kita akan punya nilai valuation gitu, tapi masih belum ada informasi apapun yang muncul, sehingga kita perlu mencetak atau menampilkan ya hasil dari valuation itu seperti apa. Ini kalau kita print, kita akan mendapatkan detailnya begitu ya, posisinya adalah koin, kemudian ini koinnya ya, kemudian allocation-nya, kemudian ini ada koin ETH gitu ya, kemudian SOL dan seterusnya. Cuman kita akan sulit kalau kita menggunakan data seperti ini, jadi kita perlu cetak supaya tampilannya lebih rapi begitu ya. Kita kembali ke tracker.py, kita akan membuat satu fungsi untuk mendisplay summary begitu ya, display summary dari valuation. Display summary dari valuation kita mulai dengan kalau misalnya ada valuation-nya ada begitu ya, tidak ada gitu ya, maka akan di-return none begitu. Berikutnya kita berikan header gitu ya, kalau kita mau nyetak kita berikan header, kemudian kita cetak untuk portfolio value-nya gitu ya, total portfolio value itu kita dapatkan dari valuation total value. Kita panggil formatter ya untuk memformat tampilan dari harga, kemudian untuk cost basis juga sama, valuation dari total cost, kemudian total PNL-nya adalah dari key valuation total PNL gitu ya. Kemudian kita bisa cetak untuk semua koinnya berdasarkan alokasi ya, berdasarkan alokasi yang diurutkan dari alokasi terbesar sampai dengan alokasi yang terkecil gitu. Seperti ini kita urutkan terlebih dulu untuk alokasi dari koinnya berdasarkan dengan posisi, jadi alokasi yang terbesar sampai dengan yang terkecil, kemudian dicetak koin, amount, average entry, current price, position value, kemudian berdasarkan profit and loss percentage dan allocation percentage. Nah, ini adalah display summary dari valuation yang sudah kita hitung di sini gitu ya. Jadi kita bisa panggil dengan menggunakan display summary. Seperti ini, maka hasil yang didapatkan adalah, nah seperti ini, portfolio value adalah 70.000, total cost basis 69.000, dan total profit and loss-nya 823 atau plus 1,18 gitu ya. Di sini kita bisa lihat allocation dari yang paling tinggi yaitu ETH itu 43%, kemudian BTC 38% dengan amount 0,3,
kemudian karena tadi 0,5 kemudian dijual 0,2 gitu ya. Nampak di sini BTC negatif gitu ya, negatif 2,97% karena current value di sini lebih kecil daripada current value atau harga belinya gitu ya. Harga belinya 92.000. Ini ya average entry-nya 92.000. Sementara yang posisi yang lainnya plus gitu ya, Sol plus 10,36%, alokasinya 18,8%. Nah, demikian cara untuk kita bisa mendapatkan portfolio value. Kita mulai dulu dengan tentu menambahkan transaksi gitu ya, kemudian kita simpan di file JSON, kemudian kita bisa menghitung current valuation-nya dengan memanggil get current valuation, kemudian mendisplay summary. Nah, demikian di video yang kedua ini ya, bagaimana kita bisa membuat satu sistem portfolio tracker gitu ya, untuk kita melakukan track portfolio kita. Kemudian di bagian berikutnya kita akan lihat bagaimana kita melakukan automation. Sampai ketemu di bagian berikutnya.